Pertama, kita harus ingat bahwa pemenuhan roh itu bukan soal perasaan, tetapi soal iman. Pemenuhan Roh Kudus seharusnya bukan kejadian satu kali untuk selamanya, tetapi suatu realitas yang terus-menerus dalam kehidupan kita setiap hari selama kita hidup. Api itu padam apabila persediaan bahan bakar habis. Jika kita tidak mengobarkan jiwa kita, jika kita tidak menggunakan jalan kasih karunia, jika kita gagal berdoa, bersaksi, atau membaca firman Allah, api Roh Kudus akan terbendung. Hal-hal itu adalah saluran yang dipakai untuk memberi kita bahan bakar supaya api itu tetap menyala. Dan Roh Kudus ingin agar kita menggunakan pemberian-pemberian itu agar apinya tetap menyala dalam hidup kita. Bagi saya yakin Allah telah memberi karunia penginjilan, tetapi saya tidak memintanya. Mungkin Anda telah diberi karunia yang tertentu oleh Allah, tetapi tidaklah benar jika Anda mengatakan bahwa orang lain harus memiliki karunia yang sama itu. David Hart berkata, Allah tidak memanggil seorang yang terkemuka rohaninya untuk menjalankan pekerjaan pelayanannya dengan mengabaikan orang percaya biasa. Pendeta, guru-guru Injil, atau penginjil sering adalah sasaran khusus bagi iblis. Semakin tinggi lingkup pandangannya, semakin mudah terkena sasaran. Itulah sebabnya mereka yang sudah terkenal karena karunia mereka perlu dikelilingi oleh doa yang tetap dari umat Allah. Jikalau pemberita Injil itu ingin mengadakan pelayanan yang sungguh efektif bagi kemuliaan Tuhan, berita itu harus didasari hidupnya yang penuh dengan roh dan hidup yang menghasilkan buah. Pertama Korintus 12 ayat 11. Roh memberikan karunia kepada berbagai anggota-anggota tubuh. Jadi setiap orang percaya menerima karunia. Maka dengan demikian setiap orang percaya adalah seorang karismatik. Sangatlah bersalah jika seseorang yang belum pernah menerima karunia berbahasa lidah merasa bahwa ia adalah orang Kristen kelas 2, atau sangat menginginkan memperoleh karunia itu meskipun Allah tidak berkenan memberikan kepadanya. Bagi orang yang memiliki karunia ini juga sama salah jika ia menghendaki agar setiap orang lain juga memiliki karunia itu, atau mengajarkan bahwa setiap orang harus mengalaminya. Sebetulnya, berjuta-juta orang Kristen yang sudah dewasa rohani tidak pernah berkata-kata dalam bahasa roh. Dan banyak yang sudah berkata-kata dalam bahasa roh, tetapi belum dewasa rohaninya. Pemenuhan roh dapat mengakibatkan banyak pengalaman yang berbeda di dalam hidup kita. Pengalaman kita harus diukur dalam terang Alkitab. Kita tidak dapat mengukur Alkitab dengan pengalaman kita. Allah Roh Kudus telah memberi kita Alkitab. Maka tidak ada karunia yang sungguh-sungguh datang dari Roh Kudus yang bertentangan dengan Alkitab. Ujar Graham, bagaimana dengan pemakaian bahasa lidah secara pribadi dalam pemujaan sebagai cara untuk memuji Allah dan mengalami persekutuannya? Sejumlah kawan-kawan saya menceritakan bahwa sesudah mereka berdoa lama sekali, tiba-tiba mereka mendapatkan diri mereka berkata-kata dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Mereka menyimpan pengalaman ini sebagai pengalaman pribadi dan tidak mengatakan bahwa orang lain harus mengalami pengalaman itu. Mereka juga tidak mengatakan bahwa semua orang Kristen harus berbahasa lidah sebagai tanda kematangan rohani. Efesus 6 ayat 18 menyangkut doa dalam bahasa lidah, tetapi yang diminta adalah berdoa secara khusus, yaitu pikiran dengan tenang bekerja dan memusatkan dirinya pada pokok doa itu. Kita dipenuhi dengan roh jika kita tinggal di dalam Kristus.
pokok anggur itu. Rahasia untuk tetap tinggal adalah kepatuhan. Tak ada orang Kristen yang dipenuhi roh yang gagal menunjukkan panjang hati dan kesabaran jika ia dengan setia mempertahankan persekutuan dalam penderitaannya. Filipi 3 ayat 10. Agar buah tampil dalam kehidupan kita, Allah mengizinkan kita menghadapi hukuman, disiplin, penderitaan, dan penganiayaan. Pada waktu kita menanti Tuhan, kadang-kadang kelihatannya lama sekali baru datang pertolongan, tetapi ia tidak pernah terlambat datang. 2 Korintus 4 ayat 17, Lukas 21 ayat 19. Panjang hati dan kesabaran macam inilah yang digunakan oleh Roh Kudus untuk memberkati orang lain. Hanya orang Kristen yang dipenuhi roh yang tahu kapan ia bisa marah yang benar, kapan harus bersabar. Matius 21 ayat 12-13. Ada yang mengatakan bahwa kelemah lembutan itu pertanda kelemahan, tetapi itu salah. Abraham Lincoln terkenal dengan kelemah lembutannya dan kerendahan hatinya, tetapi tak pernah dapat dikatakan bahwa ia lemah. Sebaliknya, justru perpaduan dari watak yang sangat kuat dan kelemah lembutannya serta berbelas kasihannya yang membuat dia menjadi seorang yang besar. Hati yang lembut adalah hati yang hancur, hati yang menangisi dosa-dosa orang jahat, sama seperti ia menangisi pengorbanan orang yang baik. Satu tanda belum matangnya seseorang secara emosi ialah penolakan untuk menerima suatu tanggung jawab. David Hubert mengatakan bahwa kelembutan hati berarti bahwa kita setiap saat siap sedia bagi mereka yang memerlukan jasa baik kita. Kita berdamai dengan kekuatan kita, maka kita tidak memakainya dengan congkak atau dengan cara menyakitkan. Bukanlah suatu kebetulan bahwa sebagian dari kebangunan rohani yang besar dalam sejarah dimulai dalam doa. Suatu pertemuan doa di bawah timbunan rumput kering dan dalam hujan lebat pada tahun 1806 memimpin kepada suatu usaha pengutusan Injil Amerika secara besar-besaran. Yang pertama pada tahun 1830, kurang lebih 30.000 orang bertobat di New York di bawah pelayanan Charles Finney. Belakangan Finney mengatakan, sebabnya ialah ada seorang yang setia berdoa. Orang itu tidak pernah menghadiri pertemuan, tetapi menyerahkan dirinya untuk doa. Dalam 1872, penginjil Amerika Dwight Moody mulai suatu kampanye di London yang digunakan oleh Allah untuk menyentuh jiwa yang tak terhitung banyaknya. Kemudian Moody mengetahui bahwa seorang anak perempuan yang tak dapat bangun dari tempat tidurnya terus berdoa. Daftar ini dapat diteruskan. Apakah Anda sedang berdoa bagi kebangunan rohani dalam hidup Anda sendiri dan dalam hidup orang lain? Bukanlah kebetulan bahwa kebangunan rohani yang benar-benar itu disertai oleh suatu kehausan akan kebenaran. Hidup yang sudah disentuh oleh Roh Kudus tak mau berkompromi dengan dosa. Lebih dari 100 tahun yang lalu, dua pemuda sedang bercakap-cakap di Irlandia. Yang satu mengatakan, dunia ini belum melihat apa yang akan diperbuat Allah dengan seorang yang mengabdikan diri sepenuhnya kepadanya. Pemuda lainnya merenungkan pernyataan itu beberapa minggu. Hal itu sungguh memikat dia, sampai pada suatu hari ia berseru, oleh Roh Kudus di dalam saya akan menjadi orang itu.
Sekarang ahli-ahli sejarah mengatakan bahwa ia menyentuh dua benua bagi Kristus. Namanya ialah Dwight Moody. Demikian ujar Graham.